Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami Tuhan ingin mendengar suara-Mu ya Bapa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Akan menjadikan rema kekuatan buat perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk menjadikan kita kudus. Landasan firman Tuhan diambil dari Titus 2 ayat 11 mengatakan kepada kita, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa dengan darah Yesus Kristus, maka keinginan-keinginan duniawi bisa kita kalahkan dan digantikan dengan hidup bijaksana, adil, dan saleh. Hati manusia, hati nurani manusia yang tercemar oleh dosa itu, yang penuh dengan kepahitan, hawa nafsu, iri hati, ketakutan, kesombongan, kepentingan diri sendiri, bisa digantikan dengan kehidupan kebenaran, penuh kasih, penuh berkat, dan keinginan-keinginan yang baik. Dengan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengutamakan bahwa Allah adalah yang utama dari segala keinginan-keinginan kita. Dan kita rindu untuk kita masuk ke dalam pintu kerajaan surga. Semua itu akan mengubah kita, memampukan kita mengalahkan keinginan-keinginan daging yang selama ini berkuasa dalam diri kita. Keinginan-keinginan dosa tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Markus 7 ayat 20-23 dengan jelas mengatakan, kata Tuhan lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, dari hati orang timbul percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam hati dan menajiskan orang. Bagaimana kita mau mengalahkannya? Bagaimana kita mau membuka hati kita kepada Tuhan? Biar Tuhan yang masuk ke dalam hati kita menggantikan kehidupan-kehidupan duniawi kita dengan kehidupan hidup roh. Orang kudus. Bagaimana kita tidak lagi memikirkan keinginan daging, tetapi memikirkan keinginan-keinginan roh. Roh yang mampu mematikan semua itu. Kita memang masih dapat jatuh ke dalam dosa, tetapi kita akan merasa gelisah dan tidak akan mau lagi terus berkubang dalam dosa itu. Roh Kudus beracara seluas-luasnya dalam diri kita, mampu mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Mari kita dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh,
mengakui bahwa kita rapuh dan bahwa kebenaran itu adalah benar adanya. Dan dosa itu adalah berasal dari iblis. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa kalau tidak mengakui aku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan aku agar setiap hari aku boleh berjalan di dalam kekudusan, itu dalam terang firman-Mu, dalam Roh Kudus-Mu, terus menuntun aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus mati supaya kita berhak menerima Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kita untuk menjadi manusia-manusia kudus. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.